Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMV Project Channel. Ya, kali ini gue mau berbagi tutorial cara mengatasi masalah ini ya. Jadi dua PC ini ya, satu laptop satu PC ini, dia itu terkunci password CMOS ya, atau password BIOS ya. Jadi tutorial kali ini gue mau memberikan kepada kalian semua ya cara mengatasi masalah ini ya tanpa menggunakan software ya. Jadi masalah ini sebenarnya gampang ya. Jadi kita nggak perlu pakai software untuk mengatasi masalah kayak begini ya. Jadi bagaimana caranya? Ikutin aja terus videonya. Nah, yang terpenting adalah kalian tahu dulu passwordnya ya. Kecuali kalau kalian nggak tahu passwordnya, nah itu yang repot ya. Kalau kalian nggak tahu passwordnya, baru kalian menggunakan software untuk membypass password CMOS seperti ini ya. Tapi kalau kalian tahu passwordnya, ya ini kan kita nggak bisa nih pencet misalnya F5 aja kita nggak bisa ya kan. Sama juga ini juga nggak bisa ya kan. Yang bisa itu kita cuma pencet menekan tombol alfabet ya di keyboard ya. Jadi kita nggak bisa dibatasi ini karena ke password ya. Nah, yang pertama kalian masukin dulu passwordnya nih ya. Ya. Nah, baru kita masuk ke BIOS ya. Oke, kita masuk ke BIOS ya. Untuk laptopnya itu masuk ke BIOS ini gue pakai laptop HP ya, merek HP. Dia itu menggunakan tombol F10 ya. Nah, untuk beberapa laptop itu memang berbeda-beda ya untuk masuk ke BIOS-nya. Ada yang menggunakan Escape, terus tombol Del, terus tombol F1 sama F2 ya. Pokoknya di sekitaran segitu aja ya. F1, F2, Escape, Del atau F10 ya. Terus untuk PC biasanya ya kalau PC itu untuk masuk ke BIOS-nya itu dia menggunakan tombol Del. Ya kalau untuk PC dia menggunakan tombol Del ya. Biasanya sih sama ya untuk semua PC itu rata-rata dia menggunakan tombol Del. Ya jadi kita masukin password dulu ya. Sekali lagi gue bilang kalau kalian nggak tahu passwordnya itu yang repot ya. Itu yang repot karena kalian harus menggunakan software untuk membypass password CMOS-nya. Karena kita kan nggak bisa menggunakan tombol selain tombol alfabet ya di keyboard ya. Jadi dibatasi aksesnya. Ya ini kita masukin dulu passwordnya. Nah ini kan udah masuk ke BIOS nih dua-duanya ya. Ini menggunakan tombol Del, ini menggunakan tombol F10 ya. Cara untuk menghapus ya atau menghilangkan ya, mendisable password CMOS-nya itu untuk PC ya. Ini jadi kita masuk ke PC aja dulu. Ke PC itu kita masuk ke supervisor password ya. Ini tanpa software ya jadinya, asal kalian tahu passwordnya. Kita masuk ke supervisor password atau ke user password, ini sama aja ya, dua ya. Metodenya semua sama ya. Untuk gua kan ini kan menggunakan CMOS tipe versi yang sini ada ya kan, versi 0259 copyright 1985 2005 ya. Untuk semua CMOS ya atau untuk semua versi BIOS itu metodenya sama ya, cuma penempatannya aja yang berbeda ya. Tapi kalau CMOS versi gua ini dia ada di sini ya. Ini kan versi lama nih. Nanti juga kita tes di sini juga. Ini di supervisor password ya, atau di user password juga bisa ya. Kita di supervisor password aja. Terus ini kan tulisannya ada change password, change supervisor password. Ini kita enter aja. Terus enter new passwordnya kita kosongin aja. Jadi kita kosongin. Nah di sini kan ada tulisan nih password uninstalled, kita oke. Nah nanti kita cek dulu deh di user passwordnya juga udah nggak ada ya, udah kosong. Nah artinya dia sudah terdisable nih password CMOS-nya. Ini kita tinggal exit and save setup aja ya kan. Nah kalau kita masuk ke CMOS dia udah nggak terpassword lagi ya, udah nggak terpassword lagi. Jadi begitu caranya ya untuk PC. Ya, jadi kita nggak perlu menggunakan software ya, dengan catatan harus tahu passwordnya dulu. Ya, jadi ini menggunakan
Aptio ya, di sini terlihat ya, Aptio Setup Utility. Versinya itu yang 2018 CMOS-nya ya, atau BIOS-nya ya. Untuk laptop biasanya itu ya, dia menggunakan BIOS ini ya, untuk model HP ya, HP dan Axio itu biasanya CMOS-nya dia menggunakan ini. Beda dengan laptop-laptop Asus ya, mungkin dia punya BIOS atau CMOS tersendiri ya, yang terbaru mungkin ya. Tapi biasanya itu dia seperti ini ya CMOS-nya. Jadi kita masuk ke security aja ya. Untuk password administrator atau password CMOS itu biasanya dia ada di security ya, di tabel security ya. Terus kita arahkan ke power on password ya. Di sini juga ada nih tulisannya administrator password, tapi di sini sudah clear ya, artinya sudah non set ya, udah tidak terpassword. Terus yang terpassword itu tinggal di power on password yang kayak tadi ya, di pas boot awal itu untuk masuk ke CMOS atau masuk ke Windows itu dia terpassword ya. Nah di sini kan ada tulisannya nih, ada keterangannya set ya, artinya terpassword ya, ter-enable. Nah ini kita tinggal enter aja ya. Di sini ada tulisan enter current password ya, atau dia bilang minta untuk memasukkan password yang lama ya, password yang lama ya. Makanya kalian harus tahu dulu passwordnya ya, password yang lamanya ya. Kalau nggak tahu password lamanya, nah itu yang rada rumit ya. Nah untuk enter current passwordnya itu kita masukin password lamanya. Yang enter new passwordnya itu seperti biasa ya, sama yang di PC tadi kita lakukan, kita kosongin aja. Nah confirm new passwordnya juga kita kosongin aja. Nah nanti dia akan ada keterangan seperti ini ya, setup notice change have been saved. Jadi tinggal continue aja ya. Nah, nanti dia akan berubah keterangannya menjadi clear ya. Jadi untuk password administrator juga sama ya, jadi metodenya kayak tadi ya, kita menggunakan power on password. Jadi kalau mau dihapus passwordnya atau di disable, tinggal dikosongin aja ya untuk new passwordnya. Nah ini tinggal kita save aja, exit save change ya. Nah nanti dia akan berubah, nanti dia akan udah nggak terpassword lagi ya kan. Jadi seperti itu caranya, gampang ya untuk yang untuk mendisable password CMOS atau password startup PC atau laptop ya. Yang penting kalian tahu dulu passwordnya ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Dukung terus OMV Project agar gue selalu bersemangat berbagi tutorial menarik kepada kalian semua. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.